Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nurul Fadilah, perwakilan dari kelompok 12. Saya ingin membuka presentasi kelompok kami dan kami akan membawakan materi tentang IPA sebagai dasar pengembangan sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Sepanjang sejarah perkembangannya, kemajuan teknologi ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pengetahuan alam secara khusus tidak pernah lepas dari dorongan keingintahuan maupun hasrat pemanfaatannya. Penelitian yang dilakukan atas dasar keingintahuan lebih bersifat individualistik, mendasar dan tanpa sasaran hasil yang ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, kajian yang bersifat penerapan dapat bersifat individualistik maupun berupa upaya kelompok dan lazim terarah kepada tujuan atau sasaran tertentu. Aplikasi ilmu yang dimaksudkan dapat terjadi antar bidang ilmu dasar berbeda ataupun untuk tujuan lebih praktis seperti pemanfaatannya demi pengembangan teknologi. Walaupun berbeda corak, perkembangan ilmu dasar dan aplikasinya ternyata telah berlangsung dalam pola saling mendorong dan saling mengisi. Tidak jarang diwarnai pula dengan gejala penyuburan silang, cross-fertilization. Pada awal perkembangannya, semua proses tersebut berlangsung secara spontan dan alamiah. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan tidak menunjukkan suatu garis lengkung yang rata. Sebaliknya, garis sejarah memperlihatkan 4 tahap dengan 4 loncatan yang berbeda. Setiap loncatan membuka era baru yang erat pula hubungannya dengan alam pikiran manusia dari masa itu. Selanjutnya yaitu dalam sejarah ilmu pengetahuan, 4 loncatan itu disebut 4 revolusi ilmu fisika perkembangannya. Yang pertama itu revolusi membuka era baru bagi penelitian mendalam mengenai gaya gravitasi dan penelitian mengenai dinamika gerakan benda-benda. Hasil-hasil yang dicapai dalam era ini adalah suatu pembuktian bahwa sifat alam dalam suatu deskripsi yang jelas dan pasti. Oleh karena itu dapat diramalkan secara amat teliti, gerak-gerik benda dapat dilukiskan dalam arti kata diletakkan angkasa, peredaran bintang, muncullah komet, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, oleh para sarjana, era ini mulai kehilangan momentum menjelang abad ke-19. Revolusi kedua, era ini memusatkan pada sifat-sifat kelistrikan dan kemagnetan benda sebagai keseluruhan. Perkembangan ilmu pengetahuan di era ini dipelopori sarjana-sarjana seperti Faraday. Sedangkan deskripsi teoritis mengenai kemagnetan dan kelistrikan dikembangkan oleh Maxwell. Revolusi fisika dari era inilah yang benar-benar mengantarkan manusia ke zaman listrik. Ilmu pengetahuan modern dalam bidang elektronika juga lahir pada era ini. Perkembangan dari era ini banyak sekali mempengaruhi kehidupan manusia modern. Di zaman ini pula dikembangkan pengetahuan tentang radiasi. Yang disebut radiasi adalah satuan-satuan individu yang disebut kuanta. Jika terdapat kuanta dalam jumlah yang cukup besar, maka kuanta tersebut mengatur diri ke dalam pola gelombang. Setiap pola mempunyai panjang gelombang dan radiasi yang dilukiskan dalam panjang gelombang tersebut. Pengetahuan ini memungkinkan telekomunikasi modern sebagaimana dikenal sekarang. Revolusi ketiga. Era yang dibuka untuk revolusi kedua belum lagi mengendor lajunya. Tetapi, dunia fisika telah mulai merintis pula ke arah pembukaan era baru yang dibawakan oleh revolusi ketiga. Era ini dimulai pada abad ke-20 dengan ditemukannya secara menyeluruh pemikiran manusia tentang zat dan jagat raya. Perlu diingat bahwa pada fase awal fisika sangat banyak bergerak dalam dunia astronomi. Dalam fase-fase berikutnya, manusia lebih banyak mengarahkan perhatian kepada kejadian-kejadian dan eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Dan di era ketiga, kembali manusia mengarahkan pandangan dan perhatian ke dunia astronomi. Tetapi, melalui pengetahuan dan pengertian yang diperoleh dari eksperimen-eksperimen di laboratorium, dapat dipastikan bahwa tidak mungkin astronomi mencapai apa yang dicapai kini. Jika ia tetap dalam pemikiran era Newton, dari era revolusi pertama, kecemerlangan era ini dibawa oleh Einstein yang merumuskan relativitas, Rutherford mengenai atom, Bird mengenai kuantum, serta nama-nama yang berkaitan dengan teori kuantum baru seperti Schrödinger,
Heisenberg, dan Dirac. Revolusi keempat. Revolusi fisika keempat dimulai pada tahun 1983 dengan ditemukannya suatu tipe materi baru yang disebut partikel Anderson. Dulu diperkirakan atom merupakan benda kecil yang tidak mungkin dipecah-pecah lagi. Kini dengan dipelopori penemuan Anderson, dengan pertolongan peralatan-peralatan bir siklotron, akselerator, dan sebagainya, menjelang akhir dasawarsa 50-an, tidak kurang dari 30 partikel baru ditemukan. Hal ini pada dasarnya sangat mengejutkan karena membuat manusia bertanya apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin. Kemajuan ilmu dan teknologi bagaikan deret ukur, berkembang pesat secara eksponensial. Begitu pula di bidang teknik elektro, perkembangan juga menerobos ke segala aspek kehidupan masyarakat. Cabang ilmu yang mencakup bidang ketenangan, keisyaratatan, dan teknik komputer dan informatika dewasa. Ini menjadi primadona karena merupakan pendukung utama perkembangan masyarakat dunia yang sedang maju menuju ke era informasi. Perkembangan pesat dalam bidang komunikasi dan mekanisme pasar dalam dasawarsa terakhir telah menuntut peningkatan pola perkembangan yang bersifat alamiah, menjadi proses yang berpangkal pada upaya bersama yang terancang. Dengan kata lain, perkembangan ilmu pengetahuan dasar dan aplikasinya pun perlu diarahkan dengan tekad dan kebijaksanaan nasional atas dasar visi, kepentingan mendasar, dan pertimbangan jangka panjang. Keterkaitan IPA dan teknologi. Pada mulanya antara ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak selalu mempunyai kaitan. Misalnya dulu manusia membuat perahu. Untuk membuat perahu dan belum mengenal teknologi membuat perahu, namun dalam kehidupan manusia dewasa ini tidak dapat terlepas dari ilmu alamiah dan teknologi dalam berbagai bidang. Misalnya, sejak dalam kandungan manusia mendapat perawatan secara medis melalui pemeriksaan berkala di puskesmas atau balai kesehatan ibu dan anak. Setelah lahir, si anak mendapat vaksinasi untuk memperoleh kekebalan terhadap berbagai macam penyakit atau sering disebut dengan imunisasi. Ilmu kedokteran dan ilmu farmasi obat-obatan merupakan cabang dari biologi sebagai ilmu terapan pakaian, pensil, jam tangan, atau buku tulis yang kita pakai adalah hasil dari teknologi. Ilmu alamiah murni memang tidak secara langsung berperan dalam kehidupan manusia, tetapi antara ilmu murni dan ilmu terapan teknologi mempunyai keterkaitan yang erat. Dari konsep atau prinsip ilmu murni dapat dikembangkan ilmu terapan teknologi. Begitu juga sebaliknya, teknologi atau ilmu terapan memberikan sumbangan penemuan-penemuannya pada prinsip yang baru dan seterusnya. Hubungan langsung dengan perkembangannya. Pengetahuan mengenai inti atom dihasilkan sumber energi baru yang kemudian dijadikan sebagai sumber listrik, yang dikenal sebagai pusat listrik tenaga nuklir. Dengan ditemukannya sifat gelombang elektron, penemuan ini dikembangkan dengan pembuatan mikroskop elektron yang mempunyai daya pembesaran 20-30.000 kali, sehingga virus dan unsur kimia dapat dilihat dengan jelas perkembangannya. Biologi dan ilmu kimia yang dapat dimanfaatkan organisme dalam industri seperti industri minuman, yogurt, tempe, dan biogas. Hubungan tidak langsung, misalnya teknologi arsitektur piramid di Mesir, Candi Borobudur, tembok Cina, dan menara Pisa. Pada masa itu, ilmu pengetahuan belum begitu maju. Salah perhitungan bisa saja terjadi. Selanjutnya yaitu sejarah peradaban manusia. Kaum Khuzak 500-1500 Masehi pada zaman kegelapan yang bisa disebut Dark Age. Perkembangan teknologi pada masa itu seperti adanya hardware, software, teknologi penyimpanan data atau storage, dan teknologi komunikasi mengakibatkan perubahan signifikan pada aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini mempengaruhi dunia bisnis, kesehatan, pendidikan, pemerintah, dan lain-lain. Menurut Alvin Toffler, seorang penulis dan fotolog Amerika, menyatakan bahwa tahun itu sebagai era industri. Era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukan mesin-mesin industri. Tenaga kerja manusia di dalam pabrik mulai diganti dengan mesin. Namun dengan seiring dengan bergulirnya waktu, saat ini kita berada pada zaman teknologi dan informasi. Sejarah peradaban manusia dimulai dengan kehidupan yang sederhana. Pada mulanya, manusia hanya membutuhkan makanan dan tempat berlindung untuk menopang hidupnya dari hari ke hari. Tidak ada perencanaan masa depan waktu itu.
kehidupan manusia yang berkembang semakin maju dan membentuk peradaban yang menurut Alvin Toffler di dalam bukunya The Third Wave, William Morrow and Company New York 1980 menjadi 3 gelombang peradaban manusia. Yuk kita simak dari video sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teknologi kini semakin pesat. Perkembangan teknologi tidak akan ada habisnya. Tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, mengalami perkembangan. Bahkan sejak zaman Romawi kuno, teknologi sudah mulai dikenal. Perkembangan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat tradisional. Perkembangan memang sangat penting untuk kehidupan manusia, karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan kehidupan manusia. Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Berikut sejarah perkembangan teknologi. Nomor 1. Perkembangan teknologi dimulai dari masa prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita penemuan api oleh manusia zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini. Tetapi temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti membuat pedang, kapak genggam, dan bejana perunggu. Ini merupakan teknologi-teknologi pada zaman kuno. Nomor 2. Zaman kuno. Di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentan waktunya cukup lama, sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya. Peradaban manusia berkembang pesat. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramidnya. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti kapal mercusuar dan jam matahari. Pada zaman ini, manusia juga mengenal tulisan. Ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat pada tulisan. Nomor 3. Teknologi zaman pertengahan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot dari perkembangan teknologi pada masa kini adalah dari sisi seni. Pada masa kini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori oleh orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada masa ini atau pada zaman ini juga penjelajahan mulai diumum dilakukan, sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini. Dari video tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa teknologi memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan. Kita menggunakannya hampir setiap hari. Sekian dari video IPA sebagai pengembangan dasar teknologi dan sejarah peradaban perkembangan manusia dan perkembangan teknologi.